Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, sini saya akan menyampaikan materi tentang kaitan DBMS dengan SIG. Yang pertama yaitu pendahuluan. SIG merupakan sistem pengelola basis data. SIG memerlukan basis data dan SIG memiliki bagian pengelola basis datanya. SIG secara inheren dilengkapi kemampuan mengelola basis data. Data spasial umumnya berisi lebih dari satu atribut. Contohnya unsur jenis tanah memiliki atribut tipe, warna, tekstur, dan lain-lain. Basis data spasial mendeskripsikan entity set. Yang kedua yaitu SIG sebagai pengelola basis data. Yang pertama, kemudahan pengembangan SIG yang didukung DBMS. 1. Biaya pengadaan keseluruhan DBMS meliputi keseluruhan perangkat lunak. 2. DBMS banyak memiliki fungsi yang diperlukan dalam SIG. 2. Pendekatan penggunaan DBMS dalam SIG yaitu pendekatan solusi DMS total dan pendekatan solusi kombinasi. Yang ketiga itu definisi basis data. Menurut sudut pandang sistem, basis data merupakan kumpulan tabel-tabel atau file-file yang berelasi. Menurut sudut pandang manajemen, basis data adalah kumpulan data yang memodelkan aktivitas di dalam enterprise-nya. Kumpulan data yang berhubungan dan disimpan bersama tanpa redundansi atau keberadaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang keempat itu keuntungan penggunaan basis data. Yang pertama, mereduksi keberadaan duplikasi atau pada gilirannya akan mencegah datanya masalah inkonsistensi dari isolasi data. Yang kedua itu mudah dikembangkan lebih lanjut, baik struktur maupun dimensinya. Yang ketiga, memperoleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi akses data. Yang keempat, mendapatkan fasilitas penjagaan integritas data. Yang kelima itu meningkatkan faktor keamanan data. Yang kelima itu level abstraksi data. Yang pertama itu level fisik, merupakan tingkatan terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana datanya disimpan. Pengguna dapat melihat data sebagai gabungan struktur, representasi fisik penyimpanan dan pengorganisasian datanya sebagai teks, angka, atau kumpulan bit-bit biner. Yang B itu level konseptual, menggambarkan entitas yang sebenarnya disimpan dalam basis data beserta relasi antar entitas yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pengguna pada level ini mengetahui bahwa contoh data penyajiannya dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Yang C itu level view, merupakan tingkatan tertinggi. Pengguna hanya mengenal struktur data sederhana dan berorientasi pada penggunanya. Data yang dikenal pengguna nampak berbeda satu dengan yang lainnya, yang mencakup sebagian dari basis data keseluruhan. Yang keenam yaitu enterprise, merupakan bagian dari dunia nyata yang dianggap penting dan dimodelkan dengan menggunakan basis data. Bentuk enterprise bisa individu atau badan hukum yang menjalankan tugasnya sehubungan dengan aktivitasnya sehari-hari. Contoh enterprise yaitu bisa berupa objek atau institusi seperti perpustakaan, sekolah, perusahaan, dan lain-lain. 7. Sistem basis data. A. Definisi. DBMS yang dengan basis data berikut dengan perangkat lunak aplikasinya. Sistem yang terdiri dari file atau tabel yang saling berhubungan pada basis data komputer dan merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk memudahkan menjalankan tugas. B. Komponen. Yang pertama itu perangkat keras seperti CPU, memori, monitor, dan lain-lain. Kedua, user seperti database administrator, application programmers, dan lain-lain. Ketiga, sistem operasi. 4. Sistem pengolahan basis data. 5. Program aplikasi lain. 6. Basis data. Yang kedelapan itu sistem manajemen basis data. Yang pertama, kumpulan data yang saling berelasi hingga menjadi basis data dengan sekumpulan program yang mengakses data tersebut. 2. Perangkat lunak atau sistem yang memudahkan pembuatan dan pemeliharaan basis data. 3. Penyimpanan data beserta user interface yang dipersiapkan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, dan memperoleh data dengan efisien dan praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.